Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Malika Pukakinarsi dari kelas 11-3, nomor absen 6. Di sini saya akan menyampaikan tugas pendidikan agama Islam mengenai dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi jalan yang kita tempuh. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga syafaatnya kita terima hingga yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hikmah di balik musibah. Dalam kehidupan ini, kita semua pasti pernah merasakan musibah, karena musibah adalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Musibah ini tidak berlaku hanya pada mereka yang jauh dari agama, namun juga orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Sudah beberapa bulan, minggu, bahkan hari, kita pasti sering mendengar informasi atau berita mengenai musibah yang terjadi di Indonesia. Entah itu musibah yang didasari oleh alam maupun yang didasari oleh manusia itu sendiri. Sejatinya kita semua tidak luput dari yang namanya ujian, entah itu ujian yang menurut kita ringan maupun berat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wal naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin allazina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Dua ayat tersebut menjelaskan mengenai kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu, dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah, pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, musibah-musibah yang menimpa manusia menjadi sebuah penentu kualitas keimanan seseorang dan kepatuhannya pada ajaran Islam. Jika benar ia beriman, maka ia akan bersabar dan berbenah diri, kemudian pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka ia akan menjadi manusia yang putus asa dan frustasi, bahkan ingkar pada takdir yang telah menjadi ketetapan baginya. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11 dijelaskan, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Dalam surat ini menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan makhluk, tetapi juga mengatur seluruh makhluk. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang dalam kehidupan ini, kecuali dengan izin Allah. Karena Allah mengetahui dan mengatur kehidupan ini. Dan barang siapa beriman kepada Allah dengan istiqomah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dengan memantapkan imannya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di jagat raya maupun yang terjadi di jagat kecil, sanubari manusia. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, sesungguhnya setiap ujian yang datang dari Allah memiliki manfaat kebaikan. Hanya saja kita sering lupa untuk menyikapi kebaikan tersebut. Ujian berupa bencana atau musibah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ma yusibul muslimin nasibin ala wasabin wala hammin wala husmin wala aldin wala ghammin hatta asyawkati yusakuha illa kaffara Allah biha min khataya. Tidaklah seorang muslim itu semata-mata ditimpakan musibah dengan keletihan, kesulitan, penyakit, kesedihan, bahkan dengan tusukan sebuah duri sekalipun, kecuali Allah akan menjadikannya sebagai penebus dosa dan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, adapun sedikitnya 5 hikmah yang bisa kita ambil dari musibah. Yaitu yang pertama, sebagai peringatan yang mengajak manusia untuk kembali mendekat kepadanya. Karena sehebat apapun kita saat ini, tak ada yang bisa menolak datangnya musibah. Karena itu, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada sebagai tolak ukur sejauh mana keteguhan dan kekuatan iman manusia. Bagi mereka yang kokoh imannya dalam menghadapi cobaan, maka akan mendapatkan surga. Yang ketiga, ada pengingat Allah adalah satu-satunya pelindung. Sungguh, manusia amat lemah tanpa pertolongan dan perlindungannya. Kita perlu sadar Allah adalah sebaik-baiknya tempat untuk kita berlindung. Yang keempat, ada mendapat kebahagiaan atau pahala di akhirat nanti. Hal ini merupakan balasan bagi musibah yang diterima oleh hambanya di dunia, sebab kegetiran hidup yang dirasakan seorang hamba ketika di dunia akan berubah menjadi kenikmatan di akhirat, dan begitu pula sebaliknya. Yang terakhir atau yang kelima, ada betapa besarnya pentingnya nikmat dan keselamatan dan afiah ketika seorang hamba terkena musibah. Diharapkan agar ia bisa ingat betapa mahalnya nikmat yang selama ini ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya ia melihat musibah yang sedang diterima dengan keridhaan dan kesabaran serta berserah diri kepada Allah, Zat yang telah mentakdirkan musibah itu untuknya sebagai ujian atas keimanan dan kesabarannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menumbuhkan kesadaran kepada kita semua untuk semakin lebih tabah dan sabar ketika tertimpa musibah, sembari menyadari bahwa manusia hanyalah aktor di balik takdir-takdir Allah dan hanya kepadanya kita berserah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.